Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang subnetting jaringan komputer. Sedikit tentang subnetting, yaitu subnetting atau subnetworking adalah proses pemisahan single large network menjadi dua atau lebih untayan. Hal ini berarti bahwa jaringan yang sangat besar dan berat dapat dibagi lagi menjadi jaringan yang lebih kecil dan lebih terlokalisasi. Nah, di sini ada contoh dari subnetting. Nah, pada gambar terlihat bahwa sebuah jaringan yang sangat besar yang dipisah oleh router menjadi tiga jenis subnetwork. Ada subnetwork 1, 2, dan 3. Fungsinya agar jaringan yang lebih terlokalisasi ini dapat melakukan pertukaran data dengan lebih mudah dan lebih simpel. Untuk lebih jelasnya, mari saja kita simak praktikum berikut. Nah, pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah sebuah jaringan yang terdiri dari sebuah router, dua buah switch yang masing-masing switchnya terdapat 3 komputer yang terkoneksi kepada switchnya. Kemudian kita atur IP yang terhubung pada IP switch yang terhubung pada router, yaitu seperti di layar 192.168.1.20 untuk lab 1 dan 2.20 untuk lab 2. Setelah itu kita lakukan konfigurasi IP address pada komputer. Nah, seperti yang ada di layar. Untuk PC0 1.2, kemudian PC1 ada 1.3 dengan gateway 1.20 dan PC3 1.4 tanpa gateway. Selanjutnya di PC3 yang terhubung pada switch 2 atau lab 2, kita isi IP 2.20 dengan gateway 192.168.2.20. PC4 menggunakan IP 2.3 tanpa gateway seperti PC3, dan PC5 menggunakan IP 2.4 juga tanpa gateway. Lanjut ke mode simulation, kita atur filter untuk apa yang akan ditampilkan. Di sini kita akan memilih ICMP. Kita unchecklist yang selainnya, hanya ICMP aja. Klik show all atau none. Nah, ICMP. Nah, langkah selanjutnya adalah kita coba kirim paket sederhana dari PC1 menuju PC3 yang masih berada dalam satu switch. Kita klik next. Nah, bisa diamati paket dari PC1 terkirim ke switch dan diteruskan ke PC2. Dari PC2 dikembalikan ke switch sebagai bentuk konfirmasi bahwa paket telah diterima, dan dari switch akan dikirim kembali ke PC0. Maaf. Ya, bisa kita lihat bahwa paketnya sukses. Selanjutnya dari PC0 ke PC3, kita klik next. Nah, dari PC1 jalan ke switch lab 1. Dari lab 1 akan diteruskan ke router. Oh, terjadi error tampaknya. buffer full. Bentar, kita
simulasinya. Jadi dari kita langsung play saja ya. Dari PC0 dikirim ke switch pada lab 1 yang kemudian diteruskan ke router karena alamat IP yang dituju tidak ada pada switchnya. Dari router akan diteruskan ke switch 2 karena IP tidak ditemukan pada switch 1. Lab 2 akan mengirim ke semua IP yang ada, dan pada PC3 yang memiliki IP-nya akan mengkonfirmasi dengan mengirimkan kembali paket yang diterima. Kemudian kembali seterusnya dari router diteruskan ke lab 1, dan dari lab 1 dikirim kembali ke PC0 ya. Paket berhasil diterima oleh PC0. Selanjutnya kita delete dulu simulasinya. Kita akan mengirim paket dari PC1 menuju PC4. Kita play aja biar nggak usah ngeklik-ngeklik. Ya, dari PC1 dikirim ke switch. Karena switch tidak mendeteksi adanya alamat IP yang dituju, maka dituliskan ke router. Error lagi. Play lagi. Dari PC1 akan dikirim menuju switch. Saat switch tidak mendeteksi adanya alamat IP yang dituju, maka akan diteruskan menuju router. Nah, dari router akan diteruskan ke switch 2. Sesampainya di switch kedua akan dikirimkan ke seluruh alamat IP yang ada. Nah, saat pesan disampai, karena PC4 tidak memiliki gateway, maka tidak akan mengirimkan pesan kembali ke PC1 karena dia tidak tahu jalannya itu lewat mana. Beda dengan PC3 yang sebelumnya bisa mengirim ulang paket yang diterima. PC4 tidak bisa karena tidak gateway-nya tidak diatur, jadi tidak ada jalannya. Kemudian PC2 ke PC5 langsung saja. Nah, seperti yang tampak di sini paket tidak bisa dikirim karena PC3 tidak memiliki gateway dan alamat IP yang dituju tidak ada pada switch. Jadi paket tetap stuck atau berhenti di PC3. Selanjutnya kita akan mencoba praktek trace. Fungsi trace ini digunakan untuk melacak alamat IP yang dituju. Komennya yaitu tracer. Kita coba ke 1.4. 1.4 itu IP milik PC2 ya, bisa dilihat karena berada pada satu jaringan maka akan muncul. Kita coba lagi dari PC0, kita akan mengecek PC3 alamat IP nya 2.2. Kita tekan enter. Nah, di sini juga akan muncul karena keduanya memiliki gateway, jadi bisa saling berkomunikasi. Jadi dari PC1 menuju switch router alamat IP routernya, atau di sini menjadi gateway ya. Kemudian dari router
mengirim ke PC3 dan dari PC3 mengirim konfirmasi alamat IP-nya. Lanjut, kemudian PC1 kita akan mencoba trace PC4. Nah, di sini berhasil ya, dari PC1 sampai ke router akan mendapat alamat gateway-nya atau alamat IP Ethernet 1 milik router. Sedangkan dari router ke PC4 akan terjadi request timeout. Kenapa? Karena itu tadi alamat gateway-nya tidak diatur terlebih dahulu, jadi PC4 tidak tahu bagaimana cara mengembalikan atau merespon paket yang dikirim oleh PC1. Kita tunggu, tetap akan muncul bintang. Bintang di sini berarti tidak request yang diberikan itu timeout terus, jadi nggak ada respon. Timeout lagi. Request timeout akan terus berjalan karena yaitu tadi tidak ada PC4 tidak tahu bagaimana cara merespon paket yang diberikan oleh PC1. Kita close. Kemudian kita akan mencoba dari PC2 lakukan trace ke PC5 dengan alamat IP 192.168.2.4. Nah, di sini sudah nggak bisa ya. Jadi dari PC2 mencoba mengirim paket itu pun sudah gagal karena tidak ada gateway. Jadi tidak ada jalannya dari PC3 sampai ke switch, tidak bisa ke router, akan berhenti sebelum sampai ke router. Nah, demikian praktikum tentang subnetting yang telah saya praktekkan. Apabila ada kekurangan dalam penjelasan maupun perkataan, mohon kiranya dimaklumi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya.